Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nicholas Tanggi Nugraha dengan Pantar 14084 dari Rombongan 11 di sini mempresentasikan tentang hukum waris perkawinan kedua. Baik, ini buku saya. Nah, oke. Pengertian perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan yang dapat terjadi dikarenakan adanya perkawinan pertama dan bersamaan dengan itu terdapat anak atau akibat yang ada dalam perkawinan kedua. Lalu ada gambaran kasus. Oke, kasus yang saya ambil ini ceritanya seperti ini. Oke. Pak Yansen itu wafat meninggalkan seorang istri dan anak. Hasil perkawinan kedua yang bernama Kalista dan Kevin dan juga anak dari hasil perkawinan pertama yang bernama Reinhard. Lalu, di pernikahan antara Pak Yansen dengan Ibu Kalista merupakan pernikahan tanpa adanya perjanjian kawin. Di dalam perkawinan tersebut, Pak Yansen memiliki harta 200 juta, lalu Ibu Kalista membawa harta sebesar 50 juta. Namun di saat Pak Yansen meninggal, total harta dari Pak Yansen yakni 300 juta. Lalu berapa bagian anak-anak sebagai ahli waris? Ya, baik, ini skemanya ya teman-teman. Oke. Dulu baik, saya akan menjelaskan hasil harta. Harta bagian dari Pak Yansen yaitu sebesar 200 juta rupiah, lalu harta bagian dari Ibu Kalista yakni 50 juta rupiah, lalu harta peninggalan Pak Yansen meninggal yaitu 300 juta rupiah, lalu dibagi dari dua ya, tadi 150 juta yang untuk Pak Yansen, lalu 150 juta untuk Ibu Kalista. Lalu harta warisan Pak Yansen sendiri yaitu sebesar 150 juta rupiah. Lalu karena ini ada warisnya rukun ketiga yakni dari istri dari Pak Yansen yang dari perkawinan kedua yaitu Ibu Kalista, lalu ada anaknya yaitu dari perkawinan pertama yakni jadi si Kevin dan juga perkawinan yang mohon maaf yang dari perkawinan pertama yaitu Reinhard, lalu yang dari perkawinan kedua yaitu Kevin. Nah, hartanya Pak Yansen tadi, harta warisan Pak Yansen 150 juta dibagi ketiga ahli waris, yakni dibagi tiga, sehingga masing-masing mendapatkan 50 juta untuk harta warisannya. Lalu untuk perkawinan rumusnya yaitu HP kurangi harta bagian Yansen ditambah harta bagian si istri perkawinan kedua yaitu Ibu Kalista, sehingga 300 juta dikurangi 200 plus 50 juta, hasilnya 50 juta. Untuk kerugian perkawinan sendiri tidak ada, maka di sini saya cantumkan 0 rupiah. Lalu untuk hartanya Pak Yansen, rumusnya harta bagian Pak Yansen ditambah setengah untung perkawinan, tambah HC 200 juta ditambah setengah kali 50 juta ditambah 0, lalu 200 juta ditambah 25 juta yang totalnya 225 juta. Lalu untuk harta Ibu Kalista sendiri itu rumusnya sama seperti tadi tapi diganti Ibu Kalista, yaitu harta bagian Ibu Kalista ditambah setengah kali untung perkawinan ditambah HC. Nah, lalu 50 juta ditambah setengah dikali 50 juta ditambah 0. Jadi 50 juta ditambah 25 juta ditambah 0, totalnya 75 juta. Lalu untuk bagian diterima oleh Ibu Kalista sendiri, bagian Ibu Kalista itu setengah harta persatuan ditambah bagian ahli waris. Setengah kali 300 juta, tadi harta persatuannya tadi 300 juta ditambah 150 juta dikali 1/3. Sehingga mendapatkan 150 juta ditambah 50 juta, sehingga hasilnya 200 juta. Lalu untuk manfaat Ibu Kalista sendiri, Ibu Kalista memperoleh manfaat besar 125 juta dengan rumus bagian Ibu Kalista dikurangi harta Kalista, 200 juta dikurangi tadi 75 juta.
sehingga mendapatkan 125 juta. Lalu ingat pasal 852 huruf A dan juga pasal 181 KUH Perdata, teman-teman. Yang dapat dinikmati istri kedua maksimal itu hanya 1/4 dari harta warisan. Nah, maka di sini 1/4 dikali 150 juta tadi harta warisan dapat yang 150 juta. Jadi masing-masing mendapatkan 37,5 juta kalau menurut KUH Perdata. Lalu opsi lainnya itu disebutkan kalau tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama, sehingga apabila dihitung itu akan mendapatkan 50 juta anak pertama tadi si Reinhardt. Nah, lalu untuk kelebihan manfaat yang diterima Kalista itu rumusnya berarti manfaat awal dikurangi manfaat sebenarnya. Jadi manfaat awal yang kita hitung tadi 125 juta dikurangi 37,5 juta. Jadi totalnya adalah 87,5 juta. Lalu untuk bagian Kalista sebenarnya, itu bagian Kalista itu dikurangi kelebihan manfaat tadi. Jadi 200 juta dikurangi 87,5 juta. Lalu sehingga dia mendapatkan 112.500.000 rupiah. Nah, lalu untuk bagian Kevin dan Reinhardt sendiri, jadi untuk sama rata jadi rumusnya setengah dikali harta persatuan kurangi bagian Kalista akhir. Jadi setengah dikali dalam kurung 300 juta dikurangi 112,5 juta. Jadi setengah dikali 187 juta 500.000. Jadi totalnya masing-masing Kevin dan Reinhardt itu mendapatkan 93.750.000. Sehingga maka dari ini Ibu Kalista mendapatkan 112.500.000 dan juga Kevin dan Reinhardt itu masing-masing mendapatkan 93.750.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf.